Jadi pada persiapan setiap hari itu saya hanya belajar, kemudian saya istirahat, melakukan pekerjaan lain, kemudian berikutnya lagi saya mencari waktu lagi untuk belajar. Itu adalah waktu yang saya lakukan selama menjelang persiapan untuk mengikuti seleksi CPNS. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Asia Info. Perkenalkan, nama saya Efraim. Saya merupakan lulusan CPNS tahun 2021 di Jabatan Penyusun Program Anggaran. Di tahun 2021 kali lalu itu, formasi yang dibutuhkan sangat cocok sesuai dengan pendidikan yang saya peroleh di bangku kuliah. Nah, kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman yang saya lakukan untuk mengikuti seleksi CPNS tersebut, dan saya berhasil lulus dengan nilai yang baik dan berhasil menjadi seorang ASN. Pengalaman yang ini saya lakukan yaitu saya mempersiapkan dengan matang. Sebelum seleksi CPNS dibuka, saya sudah banyak belajar, mencari tahu materi-materi yang berhubungan dengan tes tersebut, yaitu mengenai tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. 3 paket materi ini banyak kita jumpai di media internet. Tergantung teman-teman mau mencari tahu dan mau belajar. Saya pada waktu itu hanya belajar, kemudian saya istirahat, melakukan pekerjaan lain, kemudian berikutnya lagi saya mencari waktu lagi untuk belajar. Itu adalah waktu yang saya lakukan selama menjelang persiapan untuk mengikuti seleksi CPNS. Kemudian saya melakukan amal kepada orang-orang sekitar, orang-orang terdekat yang membutuhkan pertolongan. Untuk melakukan amal ini kita melakukan dengan kemampuan kita sendiri, atau dengan apa yang kita miliki, kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan ini dilakukan dari niat dari dalam hati kita, jangan dipaksakan atau jangan dengan tujuan ingin mencapai sesuatu baru Anda melakukan amal-amal tersebut. Itu sangat tidak dianjurkan teman-teman. Jadi kita berbuat baik itu dari dalam hati kita. Kemudian jangan lupa berdoa. Berdoa ini meminta pada Tuhan Sang Pencipta bahwa apa yang kita cita-citakan ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang akan berguna bagi diri kita dan untuk bagi orang lain, yaitu orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Jadi dengan keberhasilan kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu adalah hal-hal yang saya lakukan. Kemudian teman-teman jangan lupa minta restu dari orang tua, kepada bapak, kepada mama, supaya mereka mendoakan kita agar berhasil dan tidak mendapat hambatan dalam mengikuti seleksi CPNS. Jadi hal-hal tersebut yang saya lakukan di masa-masa mau mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2021. Saya meyakinkan diri saya bahwa saya juga bisa berhasil seperti orang-orang lain. Saya juga meyakinkan bahwa saya sama seperti mereka, dan tinggal bagaimana cara saya untuk memperoleh atau menuju ke cita-cita yang saya inginkan, itu mau lulus di CPNS. Itu adalah niat yang saya tanamkan. Itu adalah salah satu cita-cita yang saya ingin kejar, dan apa yang sudah saya cita-citakan itu saya harus berjuang dengan banyak belajar, dan yang paling penting adalah sabar. Jadi teman-teman, saya berhasil lulus di tahun 2021 dan sekarang sudah bekerja di salah satu instansi pemerintah, di pemerintah daerah di NTT. Jadi untuk mengikuti seleksi CPNS itu, teman-teman hanya mau belajar. Yang pertama itu mengenai tes karakteristik pribadi, yaitu berhubungan dengan etika, perilaku, sikap, dan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama kita, tetangga kita, dengan orang-orang yang berbeda agama dan kita, berbeda keyakinan dan berbeda suku. Itu merupakan salah satu tes yang akan ditanyakan nanti saat ujian. Kemudian tes intelijensi umum itu berhubungan dengan materi-materi atau berhubungan dengan tes-tes intelijensi atau pengetahuan umum kita.
mengenai hitungan, mengenai IQ, mengenai tes-tes yang akan menguji kemampuan otak kita. Kemudian yang berikut adalah tes wawasan kebangsaan, itu berhubungan dengan undang-undang, Pancasila, peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Bagaimana kita sebagai seorang warga negara, kita harus memahami dasar negara kita, yaitu Pancasila dan undang-undang. Itu perlu teman-teman pelajari dan dipahami, jangan dihafal, tapi dipahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Untuk itu, teman-teman hanya ingin belajar yang lebih giat lagi, semangat yang besar, bahwa Anda bisa dan Anda pasti berhasil untuk menjadi orang yang sukses dan seperti yang saya lakukan itu. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya bagikan walaupun sederhana tapi bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan ini terbukti yang saya alami. Terima kasih, sampai jumpa.